Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karahma dengan NIM L1A120113 dari kelas R001 Prodi Ketahanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas dendrologi saya di pertemuan 13. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, famili Myrtaceae. Suku jambu-jambuan atau Myrtaceae merupakan kelompok besar tumbuh-tumbuhan yang anggotanya banyak dikenal dan dimanfaatkan manusia. Di dalamnya termasuk sejumlah tanaman buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat, serta tanaman industri. Ciri-cirinya, pohon atau semak berdaun tunggal, berhadapan atau berseling, extripolate, terdapat bintik-bintik kelenjar minyak, bila diramas berbau harum, dan menghasilkan minyak astri. Beberapa marga memiliki tulang daun tepi atau margina pink. Bunga biseksual, petang menyatu membentuk tabung dan berada di atas bakal buah. Stamen melimpah, buah buni, buah batu, atau buah kotak. Kulit batang sebagian anggotanya mengelupas sedikit. Contohnya yang pertama, Pesidium gua Java atau jambu biji. Jambu biji atau sering juga disebut jambu batu, jambu biji, dan jambu kluthuk adalah tanaman tropis yang berasal dari Brazil, disebarkan ke Indonesia melalui Thailand. Jambu batu memiliki buah yang berwarna hijau dengan daging buah berwarna putih atau merah dan berasa asam manis. Klarifikasi dari Kerajaan Plantae, divisi Angiospermae, subdivisi Eugecatile, Clade Rhosidae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, subfamili Myrtoideae, dari bangsa Myrtaceae, genus Pesidium, spesies Pesidium gua Java. Contoh yang kedua, Segnium aqueadum atau jambu air. Jambu air adalah tumbuhan dalam suku jambu-jambuan atau Myrtaceae yang berasal dari Asia Tenggara. Jambu air sebetulnya berbeda dengan jambu Semarang atau Segnium semarangaceae. Keberadaan dekatnya yang memiliki pohon dan buah hampir serupa. Beberapa kultivarnya bahkan sukar dibedakan, sehingga keduanya kerap dinamai dengan nama umum jambu air atau jambu saja. Jambu air mudah ditanam dan dibudidayakan. Klarifikasi dari Kerajaan Plantae, divisi Magnopolita, dari kelas Magnolepsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Scipium, spesies Scipium aqueadum. Contoh yang ketiga, Eugenia aromatica atau cengkeh. Cengkih atau cengkeh Scipium aromaticum atau Eugenia aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkeh adalah tanaman asli Indonesia, banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa dan sebagai bahan utama rokok karakter khas Indonesia. Cengkeh ditanam terutama di Indonesia, di Kepulauan Banda, dan di Makassar. Selain itu juga dibudidayakan di Zanzibar, India, dan Sri Lanka. Tanaman ini berbentuk pohon, tingginya dapat mencapai 20 hingga 30 meter dan dapat berumur lebih dari 100 tahun. Tanaman cengkeh menghendaki lingkungan yang khusus agar tumbuhan dan bereproduksi dengan baik. Klarifikasi dari Kingdom Plantae, filum Trachypolita, dari kelas Magnolepsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Segnium, spesies Segnium aromaticum. Yang kedua, famili Ebenaceae. Suku Eboniobonian atau Ebenaceae adalah salah satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota sekitar 500 jenis. Kebanyakan adalah pohon dan perdu. Suku ini hanya memiliki dua marga atau genus, Discoperus dan Euclea. Sebagai besar jenisnya merupakan tumbuhan hijau abadi dan menyebar di kawasan tropika dan subtropika. Ciri-cirinya, pohon dengan kulit batang berwarna hitam, sebagian anggotanya memiliki kayu berwarna hitam atau sering disebut kayu hitam atau kayu arang. Daun tunggal artelan, discous, helaian tebal, kaku seperti kulit dan berbintik-bintik zat arang. Extripolate, bunga uniseksual, tunggal atau majemuk, buah buni
berry. Contohnya yang pertama, Diospyros celebica atau kayu hitam kayu larang. Kayu hitam Sulawesi adalah sejenis pohon penghasil kayu mahal dari suku Ebony-Ebonian atau Ebenaceae. Nama ilmiahnya adalah Diospyros celebica, yakni diturunkan dari kata Celebes atau Sulawesi dan merupakan tumbuhan endemik daerah itu di Palu, Sulawesi Tengah. Klarifikasi dari Kerajaan Plantae Divisi Magnopolita dari kelas Magnoliopsida Ordo Ericales, famili Ebenaceae, genus Diospyros, spesies Diospyros celebica. Contoh yang kedua, Diospyros kaki atau kesemek. Kesemek adalah nama sejenis buah-buahan dari marga Diospyros. Tanaman ini dikenal pula dengan sebutan buah kaki atau dalam bahasa Inggris dinamai Oriental atau Chinese and Japanese persimmon. Nama ilmiahnya adalah Diospyros kaki. Kaki bahasa Jepang adalah nama zat tanin yang dihasilkan buah ini. Klarifikasi dari Kerajaan Plantae Divisi Magnopolita kelas Magnoliopsida Ordo Ericales, famili Ebenaceae dari genus Diospyros, spesies Diospyros kaki. Contoh yang ketiga, Diospyros discolor atau bisbul. Bisbul adalah nama sejenis buah sekaligus tumbuhan penghasil pelanjang. Tumbuhan ini berkerabat dengan kesemek dan kayu hitam. Nama ilmiahnya adalah Diospyros balancoe, tetapi sering disebut dengan nama yang tidak sah, yaitu Diospyros discolor. Nama-nama lainnya adalah buah mentega, buah lemak. Dalam bahasa Melayu merujuk pada daging buahnya. Ketika masak sombolo, bahasa Jawa, kemagong, tabang, dan mabolo. Tagalog merujuk pada kulit buahnya yang berbulu halus. Marit bahasa Thai dan velvet apple bahasa Inggris. Klarifikasi dari Kerajaan Plantae Divisi Magnopolita kelas Magnoliopsida Ordo Ericales, famili Ebenaceae dari genus Diospyros, spesies Diospyros discolor. Famili yang ketiga, famili Themaleaceae, pohon berdaun tunggal, tepi daun rata, alternat atau apposite, Exstipulate, bunga biseksual beraturan tunggal atau majemuk petal, membentuk tabung buah batu atau buah kotak tidak mereka. Anggotanya sekitar 40 marga. Contoh yang pertama, gaharu. Dari Kerajaan Plantae, divisi Angiospermae, subdivisi Eudocatyle. Dari kelas Rosidae, Ordo Marpales, famili Themaleaceae, genus Aquilaria, spesies Aquilaria malacenis. Ciri-ciri pohon gaharu di alam liar. Tinggi pohon gaharu bisa mencapai 50 meter dengan diameter lebih dari 1 meter. Batangnya lurus, kulit batangnya halus dengan warna coklat keputih-putihan. Tajuknya bulat, lebat, dan dengan percabangan. Contoh yang kedua, Ginostylius bancasus atau ramin. Klarifikasi dari Kerajaan Plantae Divisi Magnopolita kelas Magnoliopsida dari Ordo Myrtales, famili Themaleaceae dari genus Gonistylius, spesies Gonistylius bancasus. Ramin memiliki batang yang berbentuk bulat. Tinggi batang tumbuhan ini bisa mencapai 40 meter hingga 45 meter. Tinggi bagian batang yang lurus dapat mencapai 21 meter. Daun ramin memiliki bentuk oval dengan ujung daun berbentuk meruncing dan tangkai daun panjang. Ramin tidak memiliki musim yang konsisten dalam bunga dan berbuah jika terkadang pohon ini tidak setiap tahun berbunga dan berbuah. Famili yang keempat, famili Rhizophoraceae, pohon berdaun tunggal apposite memiliki interpoliti stipulate yang mudah rontok.
Helaian daun tebal kaku seperti kulit. Bunga biseksual, tunggal atau majemuk, beraturan separuh 4 hingga 8 helai. Petal ada beberapa, kecil, halus, dan cepat rontok. Tempat tumbuh di hutan mangrove dan tanah kering atau hutan sekunder. Contoh yang pertama, bakau adalah nama sekelompok tumbuhan dari marga Rhizophora, suku Rhizophoraceae. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri yang menyolok berupa akar tunjang yang besar dan berkayu, pucuk yang tertutup dan penungku yang meruncing, serta buah yang berkecambah serta berakar ketika masih di pohon atau vivant. Pohon bakau juga memiliki banyak nama lain seperti tanjang dari kerajaan Plantae, divisi Magnopolita, kelas Magnoliopsida, ordo Malpigales dari famili Rhizophoraceae dari genus Rhizophora. Contoh yang kedua, tancang. Bakau berdaun lebar atau Burgelia gimosira adalah salah satu spesies mangrove yang paling penting dan terkenal di Pasifik. Mangrove ini ditemukan di daerah pasang surut daerah tropis Pasifik dan dari Asia Tenggara ke Kepulauan Ryukyu, Jepang Selatan. Mangrove berukuran besar ini tumbuh subur di berbagai kondisi pasang surut, termasuk tingkat salinitas yang rendah sampai tingkat salinitas tinggi, dan motoclear kondisi saat terjadi banjir, dan jenis tanah lainnya. Sebagian jenis hutan bakau terletak di tengah dan di atas zona pasang surut. Klarifikasi dari kerajaan Plantae, subkingdom Trachybiota, subdivisi Trachypolita, divisi Magnoliopta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rachidae, ordo Metales, famili Rhizophoraceae, genus Brugueria, spesies Brugueria gimosida. Contoh yang terakhir, tegar. Klarifikasi dari kerajaan Plantae, divisi Magnopolita, ordo Magnophyales, famili Rhizophoraceae dari genus Caryopsis. Tegar adalah nama sekelompok tumbuhan dari marga Caryopsis, suku Rhizophoraceae. Dari segi penampilan, tegar mirip dengan bakau. Meski umumnya lebih kecil, tumbuhan ini juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti tangar, tengal, tengah, kingi, palun, parun, bio-bio, dan lain-lain. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.